Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim, ya. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita. Bareskrim Polri sudah menaikkan status dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan naiknya status perkara Panji Gumilang, menurut Menko Polhukam Mahfud MD akan ada tersangka dalam kasus penistaan agama ini. Mahfud menambahkan, penetapan tersangka yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Selain diduga melakukan penistaan agama, Panji Gumilang juga dicurigai melakukan penggelapan dan penipuan. Untuk itu polisi juga akan memeriksa aliran dana milik Panji Gumilang. Sudah dengan sendirinya kan sudah tindak pidananya sudah ada. Sudah penyidikan, ya kan? Sudah penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti harus ada tersangkanya. Penyidikan itu artinya tindak pidananya sudah pasti ada. Tinggal siapa pelakunya sekarang. Yang diperiksa kan ya itu juga kan. Nantilah ditunggu sebentar lagi. Untuk aliran dana itu Bapak, aliran dananya apakah? Iya, kita baru lapor hari ini ke polisi tentang dugaan pencucian uang, ya, pencucian uang melalui pelanggaran undang-undang koperasi, kemudian penggelapan, kemudian penipuan. MUI kan sudah melayangkan surat itu untuk klarifikasi, untuk pendalaman. Tapi kemudian ditolak resmi dengan surat resmi dari Panji Gumilang. Dan karena tim ini memang menurut SOP-nya harus bertemu, ya kemudian kirim surat yang kedua dan itu pun kemudian ditolak lagi. Nah kemudian menurut teman-teman, itu pun nggak mungkin. Akhirnya kemudian kirim surat yang kedua untuk tetap minta klarifikasi dan akan dilayangkan surat yang ketiga untuk langsung memanggil supaya datang ke Majelis Ulama Indonesia. Data-data yang sudah terkumpul itu setelah diverifikasi dan divalidasi, kemudian dianalisis secara mendalam, kemudian ada cek-receknya. Kemudian juga kita mengumpulkan data dari para mantan ya, yang memang secara sukarela menyampaikan informasi kepada tim. Ada yang bertemu di Majelis Ulama Indonesia, ada yang bertemu di Indramayu, ada mantan guru, ada mantan siswa, kemudian ada juga mantan pengikut dari NI KW 9 dan memang mantan pengikutnya Panji Gumilang. Mereka menyampaikan data. Nah, data-data ini juga kemudian diolah oleh tim, diverifikasi dan divalidasi tentang validitasnya. Kemudian setelah itu ya dianalisis, disusun secara sistematis untuk menjadi bahan laporan. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut
Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Cukup dong. Artinya Pak Ali dari tim kuasa hukum masih optimis bahwa klien Anda tidak akan jadi tersangka ya? Ya, kita masih optimis, kita pembelaan terhadap klien kami. Oke, optimis tidak jadi tersangka. Saya mau ke Pak Carkaya. Pak Carkaya, Anda kan sebagai salah satu pelapor, Ketua Forum Indramayu menggugat ya. Apakah kemudian pelapor ini sudah diberikan informasi oleh Barreskrim Polri bahwa ketika ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian ada yang menjadi tersangka? Sudah ada informasi belum? Izin Mbak Nana, itu bukan kita Forum Indramayu menggugat, bukan sebagai pelapor. Kita memang yang pertama melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan 5 tuntutan. Tuntutan pertama itu kaitan dengan ramainya isu tentang ibadah yang tidak lazim. Maka itu kita dorong MUI untuk mengeluarkan fatwa. Kalau memang ada tindak pidananya silakan. Tapi Anda diperiksa nggak di Barreskrim? Saya diperiksa sebagai saksi. Oke. Kemudian isu yang kedua terkait dengan adanya perempuan yang asal Indramayu yang sudah melaporkan ke Polda Jabar tentang tindak pidana pemerkosaan. Yang dilakukan oleh? Yang diduga dilakukan oleh petinggi Al Zaitun. Oke, maksudnya itu ada siapa, pelaporannya? pendirinya atau orang lain? Panji Gumilang atau bukan? Ya itu. Oke, disebut aja dong. Iya, Panji Gumilang. Oke, jadi ada perempuan dari Indramayu yang mengaku diperkosa oleh Panji Gumilang. Laporannya ada. Itu laporannya ada di Barreskrim Polri? Di Polda Jabar. Oh, di Polda. Itu pada saat selesai Anda diperiksa, Anda dapat informasi nggak setelah kasus ini naik ke penyidikan, kemungkinan yang jadi tersangka siapa gitu? Kalau lihat itu sudah ditingkatkan, berarti kan di situ sudah ada dugaan tindak pidana. Ya sebenarnya sih harus segera, karena kan ini kalau tidak segera didorong, ricuh di bawah. Ricuh itu maksudnya warga Indramayu kenapa? Ini kan akumulasi kebencian dari tahun 2001. Mereka ditindas, kemudian juga orang ini sewenang-wenang ngomongnya, sepertinya dia ini ya kalau mau bener sendiri ya jangan dipublikasikan gitu kan. Ini dipublikasikan, akhirnya masyarakat bergejolak dan sebagainya. Jadi Anda yakin bahwa Panji Gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka mengingat kasusnya sudah naik ke status penyidikan? Yakin. Oke, yakin ya. Pak Susno, ini susah nggak sih untuk menaikkan kasus ini ke tahap berikutnya? Mengingat di luar sana juga sudah bisa dilihat bahwa ada video-video yang beredar, begitu cuplikan-cuplikan video yang beredar, kemudian juga ada pelaporan. Apakah menentukan kasus ini cukup sulit untuk menaikkan status misalkan menjadi tersangka? Tidak, justru dengan video-video itulah nanti polisi memutar video itu. Menurut ahli fikih yang ini salah nggak? Termasuk penodaan agama atau tidak? Menurut ahli yang ini bagaimana? Setelah itu polisi buat kesimpulan, dikirim ke jaksa penuntut. Nah, jaksa penuntut sepaham tidak dengan polisi bahwa ini telah memenuhi unsur penodaan agama. Kalau jaksa penuntut tidak sependapat, ini dikembalikan. Bisa juga jaksa penuntut menghentikan penuntutan. Sangat adil gitu. Nah, asalkan para penegak hukum ini pada level penyidikan Polri tidak terpengaruh, tapi dia tegak lurus begini. Pada level kejaksaan tegak lurus gini, pada level pengadilan tegak lurus gini, kemudian kita harus patuh dan taat serta menghormati putusan majelis apapun. Walaupun putusan majelis itu belum tentu benar, yang benar itu adalah kebenaran mutlak di akhirat nanti. Kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang benar. Polisi menerapkan pasal baru untuk menjerat Panji Gumilang. Selain kasus penodaan agama, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menetapkan pasal baru, yakni pasal dalam Undang-Undang ITE. Meski sudah naik ke tahap penyidikan, namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus Al Zaitun. Beberapa kelompok masyarakat pun bereaksi atas berjalannya kasus hukum Panji Gumilang. Puluhan anggota Front Persaudaraan Islam di Sulawesi Selatan menggelar aksi pada Sabtu lalu mendesak Panji Gumilang segera ditangkap.